Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Pak Warta kembali menjumpai kalian di video pembelajaran secara online. Apakah kalian sudah siap untuk belajar kembali bersama Pak Warta hari ini? Oke, sebelum itu Pak Warta ingatkan kembali, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan dulu tombol merah di bawah ini. Tekan juga lonceng di sampingnya, agar pada saat Pak Warta mengunggah video yang lain, kalian menjadi orang pertama yang menyaksikan video pembelajaran tersebut. Jangan lupa juga like, share, dan komen videonya ya. Tapi ingat, gunakan bahasa yang baik. Baiklah anak-anak pintar. Untuk mengawali materi kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, hari ini kita akan kembali membahas materi mengenai pokok-pokok informasi yang terdapat dalam sebuah bacaan. Apakah kalian tahu bagaimana cara menentukan pokok-pokok informasi yang terdapat dalam sebuah bacaan? Kalau begitu, mari kita simak materi berikut ini. Oh iya, siapkan dulu alat tulis kalian ya, agar ketika ada materi yang penting, kalian bisa langsung menuliskannya di buku tulis. Cara yang bisa dilakukan dalam menentukan pokok-pokok informasi dalam sebuah bacaan adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan tema, peristiwa, atau permasalahan bacaan tersebut. Kedua, menentukan orang atau tokoh yang dibicarakan dalam bacaan tersebut. Ketiga, menentukan alasan peristiwa dalam bacaan terjadi. Yang keempat, menentukan tempat atau latar peristiwa dalam bacaan. Yang kelima, menentukan urutan peristiwa dalam bacaan. Dan yang keenam, menentukan gagasan utama di setiap paragraf. Bagaimana anak-anak pintar? Mudah bukan? Sekarang mari kita baca kembali mengenai Raja Balaputra Dewa. Mari kita baca bersama-sama. Sriwijaya disebut kerajaan Nusantara pertama karena wilayah kerajaan Sriwijaya yang sangat luas, yaitu meliputi hampir seluruh pulau Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Semenanjung Melayu, Selat Malaka, Selat Karimata, dan Selat Sunda. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim karena mempunyai angkatan laut yang tangguh dan wilayah perairan yang luas. Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha karena di Sriwijaya terdapat perguruan tinggi agama Buddha. Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat perdagangan. Hal ini karena Sriwijaya merupakan jalur perdagangan nasional dan internasional, sehingga banyak kapal yang singgah. Balaputra Dewa menjadi raja di kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Raja Balaputra Dewa adalah seorang raja yang berani. Pada saat itu, kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan.
Balaputra Dewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Hal itu bertujuan supaya jalur pelayaran yang melalui Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Dengan demikian, terjadilah peningkatan ekonomi yang diperoleh dari pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Setelah kalian membaca bacaan tersebut, sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas. Tuliskan pokok-pokok informasi yang kalian dapatkan dari bacaan tersebut. Silahkan kalian tulis di buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, seperti yang kita ketahui bahwa Raja Balaputra Dewa berjuang membangun armada laut dan menjadikan Sriwijaya kerajaan yang makmur. Dengan kata lain, bahwa Raja Balaputra Dewa selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan dirinya sendiri. Apa yang dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa merupakan inti dari sila keempat Pancasila, yaitu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Selain itu, masih banyak juga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila keempat. Berikut ini adalah beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Yang pertama, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Kedua, menghormati keputusan hasil musyawarah. Ketiga, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. 4. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kelima, menghargai pendapat orang lain. Itulah beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Selain itu, ada juga sikap-sikap yang justru bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Apa sajakah sikap-sikap tersebut? Pertama, tidak menghargai pendapat orang lain. Kedua, tidak bersedia menerima kritik dan saran. Yang ketiga, membuat keputusan yang mementingkan diri sendiri. Keempat, bersikap sewenang-wenang terhadap orang lain. Yang kelima, lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan umum. Jika sikap-sikap ini kalian tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kalian telah melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Sekarang, silahkan kalian kerjakan tugas berikut ini dengan tepat. Tuliskan 3 sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Dan 3 sikap dalam kehidupan sehari-hari yang bertentangan dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, akhirnya kita tiba di penghujung video. Demikianlah materi pelajaran yang Pak Warta sampaikan hari ini. Pak Warta kembali berpesan kepada kalian, biasakanlah untuk tetap mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Hindari sikap ingin menang sendiri. Akhir kata dari Pak Warta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.